Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat senang bisa berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Kita mau belajar bersama-sama mengenai satu kebenaran firman Tuhan. Dan tentu saja firman ini sudah saya lakukan dan sedang saya lakukan, saudara, sebagai orang percaya yang diberikan tugas oleh Bapa Surgawi untuk pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara, bagian kebenaran firman hari ini kita ambil belajar bersama di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Bapak Ibu silakan ambil Alkitabnya, kita baca bersama-sama, karena Roma 10 ayat 17 dikatakan jadi iman timbul karena pendengaran oleh firman Kristus. Nah, mari sama-sama kita baca sampai dengan suara yang keras. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Yang saya mau garis bawahi hari ini adalah mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Siapakah mereka? Ayat 17 dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Orang percaya siapa? Orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan yang mau melakukan firman-Nya. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya diberikan kemampuan, diberikan keberanian oleh Roh Kudus untuk kita pergi mendoakan orang-orang sakit, meletakkan tangan kita atasnya. Mengenai kesembuhan, sekali lagi milik Tuhan. Bagian kita sebagai anak-Nya melakukan firman dan mengimani firman itu, bahwa firman iya dan amin. Sebab pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kekasih Tuhan, bukankah Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus pernah mengutus murid-muridnya pergi untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya, di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 13 di sana dikatakan bahwa dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Hal yang sama, saudara, kita sebagai orang percaya, murid-murid Tuhan, diutus juga hari ini untuk pergi mendoakan orang-orang sakit, mengusir setan-setan. Kalau mengusir setan tentunya ada orang-orang yang kerasukan setan, baru kita bisa pergi. Dan itu tidak banyak. Namun, untuk orang-orang sakit, dimanapun saudara berada, saudara pasti mendengar. Entah itu ada saudaramu yang sedang sakit, entahkah ada keluargamu yang sedang sakit, entahkah ada tetanggamu, entah juga ada orang jauh, baik di rumah sakit, di puskesmas, yang sedang membutuhkan, yang di rumah. Saudara, ketika engkau mendengar, bagian kita adalah datang, kunjungi siapapun orangnya, saudara. Dari manapun asalnya, apapun agamanya, tawarkan bantuan kita. Kita mendoakan mereka, mendoakan orang-orang sakit, meletakkan tangan kita atasnya. Dan ingat, mengoleskannya dengan minyak.
Para murid pada waktu itu berjumpa dengan orang sakit pakai minyak. Bahkan Yakobus di dalam suratnya kepada jemaat Tuhan yang di perantauan memesankan pada mereka jika mereka sedang sakit, datang kepada penatua, orang-orang percaya, untuk meminta mereka, mendoakan mereka, mengoleskan minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ingat saudara, langkah yang kita gunakan adalah sebelum kita mendoakan orang sakit, siapkan dulu minyak. Boleh minyak sayur yang masih baru tentunya, atau minyak telon, sudah boleh. Mau pakai minyak yang dari Israel di Indonesia pun silakan. Lebih khusus, doakan dulu. Sederhana saudara. Minta belas kasihan Tuhan bahwa saudara ingin mendoakan saudaramu yang sedang sakit. Minta kuasa kesembuhan, pegang minyaknya, saudara doakan. Minta belas kasihan Tuhan. Boleh saudara ikut doa saya seperti ini. Bapa di surga, hamba-Mu rindu Tuhan sebentar lagi mau mengunjungi saudaraku yang sedang sakit ini. Ada minyak dan hamba minta kepadamu, kuduskanlah minyak ini di lambang kehadiran-Mu, kuasa-Mu bekerja atas minyak ini ketika hamba-Mu meletakkan tangan atas orang sakit dan mengoleskannya pada bagian yang sakit. Tuhan Yesus bekerja menyembuhkan, sebab firman-Mu berkata, oleh bilur darah Yesus jadilah sembuh semua sakit penyakit. Hamba berserahkan Tuhan minyak ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara pegang, bawa, pergi, kunjungi keluargamu yang sedang sakit. Atau mungkin saat ini tubuhmu ada yang sedang sakit, oleskan minyak saudara. Tumpangkan tanganmu pada bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan sakitku, sembuhkan sakitnya Tuhan, sembuhkan. Nah, saudara harus jelas bagaimana yang sakit di situ yang dioleskan. Amin. Kalau ada bagian-bagian yang vital dari saudaramu yang sedang kau doakan, minta mereka sendiri atau minta keluarganya bantu untuk oleskan. Saudara mendoakan, tinggal mendoakan saja. Ingat, kesembuhan datang dari Tuhan. Bagian kita adalah melakukannya, melakukan firman dan mempercayai firman. Minta belas kasihan Tuhan kepada mereka yang sedang kita doakan, agar mereka juga mengalami mukjizat Tuhan. Sehingga ketika mereka mengalami mukjizat Tuhan, mereka melihat Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya tidak pernah berubah. Darahnya sanggup menolong, menyembuhkan setiap sakit penyakit. Sebab Yesus mati di kayu salib untuk menanggung semua kutuk sakit penyakit. Puji Tuhan saudara. Persoalannya adalah, apakah engkau berani atau tidak? Apakah engkau mau melangkah atau tidak? Keberanian tentunya bukan daripada kita, dari Roh Kudus. Makanya kita berdoa, Roh Kudus tolong saya mau melakukan firman-Mu. Maka Dia akan menolong kita. Asal kita mau melangkah saudara. Melangkah dulu, jangan takut, jangan ragu. Ini firman. Amin. Saya rindu saudara dan saya menjadi pelaku firman. Saya menyampaikan ini karena saya sudah melakukannya, dan sedang melakukan, terus melakukannya. Dan saya melihat ada yang mengalami kesembuhan seketika, tapi ada juga yang mengalami kesembuhan berangsur. Ada juga yang mengalami belum sembuh-sembuh. Ingat, kesembuhan datang dari Tuhan. Bagian kita melakukannya, mempraktekkan firman. Haleluya. Jangan takut saudara. Jangan takut. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, minta keberanian. Saya mau berdoa untuk saudara yang mau
melakukan firman hari ini, angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Tuhan, kau melihat tangan yang terangkat kepadamu pagi di saat hari ini, yang telah mendengarkan firman hari ini. Mereka rindu melakukan firman-Mu Tuhan. Mereka rindu mempraktikkan firman-Mu Tuhan. Meletakkan tangannya atas orang sakit maupun atas dirinya sedang sakit. Tuhan kuasa bekerja lewat pengulesan minyak yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Hamba berdoa, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja menolong setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong mereka untuk mereka mempraktikkan firman ini, dan terjadilah sesuai dengan iman-Mu, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Makasih saudara, salam sehat, salam sehati. Bagi Bapak Ibu saudara yang rindu ingin menghubungi saya untuk kita belajar bersama lebih dalam tentang mempraktekkan mendoakan orang sakit, dapat menghubungi WA saya 0815 24 77 3506 atas nama Pendeta Sigit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.